Viral juga akhirnya. Rekaman Ustaz Viral Abdus juga akhirnya ya, Somad mari mendukung sebuah rekaman program pemerintah. siaran langsung ceramah Ustadz Abdus Somad yang direkam oleh seorang netizen, kemudian disebarluaskan di akun TikToknya. Di sana kurang lebih dikutip bagaimana penjelasan Ustadz Abdus Somad terkait dengan efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau dalam hal ini Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Mohon maaf ya Pak Ustadz, saya salah seorang yang sangat mengidolakan Pak Ustadz, apalagi kita sama-sama dari Sumatera dan bermarga juga ya, batubara Pak Ustadz, saya Lubis. Dan Pak Ustadz ini sangat banyak penggemarnya. Apapun yang disampaikan oleh Pak Ustadz dalam ceramah itu pasti banyak yang akan mengikuti dan banyak yang menganggap itu sesuatu yang pasti 100% benar. Sekali lagi mohon izin Pak Ustadz, saya sedikit meluruskan terkait dengan efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Efisiensi ini yang pertama hanya berlaku di lingkungan pemerintahan. Jadi dunia swasta, masyarakat umum dan lain sebagainya tidak terkait dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan atau Presiden Prabowo. Karena efisiensi ini kaitannya dengan dana-dana yang ada di APBN. Oleh karena itu, yang diefisiensi juga hal-hal yang sudah ada rule-nya, ada garisnya dari Bapak Presiden. Yang pertama, yang diefisiensi adalah perjalanan dinas. Efisiensinya pun tidak di stop, melainkan 50% biaya-biaya perjalanan dinas itu dipotong. Itu udah berkali-kali dijelaskan ya, apakah langsung dari kantor kepresidenan, juru bicara presiden, kemudian juga berbagai aktivis media sosial yang juga ingin informasi yang disampaikan dari negara itu bisa sampai pada masyarakat secara baik. Artinya tidak bias. Nah, artinya efisiensi ini hanya anggaran APBN ya, tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain. Kemudian yang perlu kita tahu juga di sini bahwa yang menjadi fokus komentar warganet atau netizen terhadap ceramah Pak Ustadz yaitu pada bagian negara bertanggung jawab memberikan pekerjaan pada para orang tua atau pada ayah-ayah mereka. Negara tidak perlu mengurusi makan para anak-anak mereka. Itu yang menjadi menarik sebenarnya. Padahal sebenarnya efisiensi yang dilakukan oleh negara tidak ada urusannya dengan hilangnya pekerjaan. Tidak ada urusan dengan hilangnya pekerjaan. Karena tidak ada yang di PHK, tidak ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, tidak ada yang dirumahkan dan lain sebagainya. Karena tidak ada urusan dengan masyarakat luas dan lain sebagainya. Ini hanya anggaran APBN. Yang diefisiensi itu juga terkait dengan penghematan, misalnya bagaimana misalnya dalam sebuah kantor besar yang AC-nya hidup dari pagi sampai malam bahkan. Nah, itu dihemat sesuai kebutuhan saja. Kalau bisa AC-nya cukup misalnya 9 yang dihidupkan dari biasanya 15 AC, itu juga sudah bagian dari penghematan. Itu contoh-contoh kecil. Kalau kegiatannya tadinya di hotel, maka kegiatan itu diusahakan dipindahkan ke fasilitas-fasilitas negara, di kantor atau di tempat-tempat lain yang tidak harus di hotel. Kalaupun di hotel tidak melebihi bintang 4, kan begitu ya, atau maksimal hanya bintang 3. Lalu tidak ada juga penginapan-penginapan yang misalnya kalau berkegiatan di hotel, kamar yang disediakan semua sama, kamarnya standar. Artinya tidak ada presiden suite bagi pejabat-pejabat tinggi. Jadi kalaupun dia misalnya eselon 2, eselon 1,
itu kamarnya sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Kalaupun terpaksa dilaksanakan di hotel. Karena terkadang ada kegiatan-kegiatan itu tidak bisa kalau hanya di kantor. Karena kebutuhannya memang harus tempatnya di hotel. Tapi itu pun sangat dibatasi. Jadi tidak ada kaitan dengan orang-orang tua yang jadinya tidak bekerja gara-gara penghematan ini. Tetapi kalau misalnya nanti gara-gara efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, lalu hotel-hotel berkurang pelanggannya, berkurang orang yang berkegiatan di sana, itu adalah sebuah konsekuensi dari hotel tersebut. Mungkin nanti bisa gara-gara itu ada pemutusan hubungan kerja. Tapi sampai saat ini belum ada yang terjadi pemutusan hubungan kerja gara-gara efisiensi yang dilakukan oleh negara. Efisiensi yang dilakukan oleh negara itu sudah tepat tujuannya untuk menghemat. Bukankah kita juga diajak agar tidak melakukan kegiatan yang berpoya-poya, yang mubazir dan sebagainya. Jadi efisiensi ini tidak ada kaitannya dengan kehilangan pekerjaan bagi orang tua. Lalu anak-anak, biarlah orang tua yang memberikan makan anak-anaknya. Betul Pak Ustadz. Tetapi kita kan di kampung ya, boleh dilihat di Pekanbaru, di Riau dan lain sebagainya, di Sumatera Utara, di kampung-kampung kita. Apakah sudah betul anak-anak itu semua berangkat sekolah dia sarapan dengan baik? Adakah orang tua yang rutin memberikan sarapan pada anak-anaknya dengan kondisi keadaan yang sekarang? Oke pun mereka mendapatkan sarapan, apakah sarapan yang mereka makan itu sudah memenuhi asupan gizi yang standar? Nah ini yang sebenarnya menurut saya, bagaimana dahulu ketika kecil Pak Ustadz sekolah, apakah makanan yang disiapkan orang tua sudah memenuhi gizi? Kalau saya dan teman-teman saya di kampung, tidak semua sarapannya memenuhi unsur kelengkapan gizinya. Karena ekonomi orang tua, kesibukan orang tua yang harus ke ladang dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi ketika saya dan teman-teman saya secara umum. Jadi jarang sekali sarapan pergi sekolah. Kalaupun nanti makan, itu kalau SD, kami waktu istirahat pulang ke rumah, makan sebentar, baru nanti ke sekolah lagi. Itulah masa-masa kecil yang dilalui. Jadi Pak Ustadz, kita harusnya berterima kasih pada negara yang sudah memikirkan jangka panjang ke depan. Anak-anak yang sekarang diberikan makanan yang bergizi, hasilnya tidak setahun 2 tahun, tidak juga 5 tahun. Itu nanti akan terlihat hasilnya 20-30 tahun yang akan datang ketika mereka sudah menjadi para pimpinan di negeri ini. Itu mungkin Pak Ustadz. Jadi begitu juga warganet atau masyarakat, tidak ada salahnya penghematan yang dilakukan pemerintah dan juga tidak ada pemutusan hubungan kerja gara-gara penghematan ini. Dan sebaiknya ekonomi yang diakibatkan oleh adanya program makan bergizi di daerah-daerah, telur ayam laku, sayur laku semua. Jadi ini menggiatkan ekonomi masyarakat. Bahkan nanti juga susu akan juga dibeli pada peternak-peternak kalau ini sudah berkembang. Jadi menurut saya perdagangan, pertanian dan lain sebagainya ini nanti akan terdongkrak dengan program makan bergizi gratis. Dan yang terakhir, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah bukan semata-mata tujuannya untuk dana makan bergizi gratis. Dana makanan bergizi gratis ini sudah disiapkan oleh negara. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf sekali lagi kepada Pak Ustadz, juga kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang juga menjadi pengidola, pendukung Pak Ustadz selama ini seperti saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jernih memandang segala sesuatu yang diprogramkan oleh pemerintah.